di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah kita memuji-muji Tuhan. Mazmur 147 ayat 1. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah. Namun sebelumnya mari kita ikuti Warta Gereja. Bapak Ibu Saudara dimohon tetap setia mengikuti renungan pagi dan informasi melalui WA Grup Video Ibadah serta mengikuti pesan pastoral setiap Kamis mulai pukul 12 siang. Doa pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa pagi melalui pertemuan virtual setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Informasi link doa akan disampaikan melalui WA Grup Video Ibadah. Doa malam setiap pukul 7 malam di rumah masing-masing. Keluarga almarhumah Ibu Meliawati, keluarga almarhum Bapak Sucahyono Darmawan, keluarga almarhum Bapak Agus Santoso, dan keluarga almarhum Bapak Hari Wibowo mengucapkan terima kasih untuk doa, pelayanan, dan perhatian dari Bapak dan Ibu Gembala beserta segenap hamba Tuhan dan jemaat ketika almarhum dan almarhumah dipanggil Bapa di sorga. Dirgahayu Indonesiaku, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, GUP Harvest Madiun menyelenggarakan peringatan dengan tema Cinta Gereja, Cinta Kota, Cinta Indonesia. Pandemi adalah masa yang berat. Namun demikian, biarlah kita tetap memiliki cinta yang menyala pada gereja, pada kota, dan pada negara. Dalam peringatan ini, kami mengajak kepada seluruh jemaat untuk berpartisipasi mengikuti lomba online yang terbuka untuk semua usia. 1. Lomba TTS. Jawaban dikirim ke nomor WA Ibu Nuni di 0812 5952 8070. 2. Lomba membaca puisi. Video dikirim ke nomor WA Ibu Yuli di 0822 3218 2751. 3. Lomba foto keluarga. Foto dikirim ke nomor WA Saudara Brian di 0812 3311 6163. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di WA Grup Video Ibadah. Juga jangan lewatkan ibadah online Selasa 17 Agustus 2021 mulai pukul 6 pagi. Salam semangat, merdeka! Informasi seputar vaksinasi COVID-19. Tujuan vaksinasi adalah untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus, serta membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi, demi kesehatan dan keselamatan diri sendiri serta orang lain, pastikan kita telah divaksin. Bagi jemaat yang berusia di atas 18 tahun dan ingin divaksin, harap mengirim foto KTP serta nomor WA kepada Bapak Agus Supriyanto di 0812 3424 123. Selanjutnya, tetaplah waspada. Taati aturan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Minggu 1 Agustus 2021. Ibadah di gereja Tuhan tetap dilaksanakan secara online. Kita bersama mendukung program pemerintah untuk pemberlakuan PPKM agar terjadi penurunan angka penderita COVID-19. Mari bersehati berdoa
untuk Kota Madiun dan untuk Indonesia, supaya kuasa Tuhan dinyatakan dan pandemi segera berlalu. Ibadah minggu depan disertai perjamuan kudus. Jemaat dimohon mempersiapkan diri, mengingat kembali kasih Tuhan Yesus Kristus yang rela mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita. Hosti dan air anggur dapat diambil di Karmel pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai pukul 4 sore. Doa Bapa kami adalah doa yang indah dan bermakna. Dalam ibadah hari ini, jemaat dimohon berdoa dengan doa Bapa kami sepenuh hati dan dengan bersuara. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan untuk mendengar serta menjawab seruan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kini tiba waktunya kita beribadah. Meskipun dari rumah, namun jemaat tetap dimohon untuk mengikuti dengan sikap hati yang tertuju pada Allah, memuji Tuhan dengan semangat, dan mendengar firman-Nya dengan sikap hormat. Hendaklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan puji-pujian kepadanya. Yesaya 42 ayat 12. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Hari ini Tuhan beri kesempatan kembali untuk kita bersama-sama beribadah kepadanya, memuji dan menyembah Dia. Mari bersama kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, pada hari yang indah, diberkati dan penuh sukacita ini,
kami umat-Mu datang menghadap Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami, dan kami boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menjaga, Engkau memelihara kami semua, Engkau melindungi kami, dan Engkau telah memberkati kami berlimpah-limpah. Kami akan beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu, meninggikan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami dalam ibadah pada hari ini. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dia baik bagi kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Dia layak ditinggikan untuk selamanya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari siapkan hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa mujizatnya pasti terjadi di tempat ini. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa
Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sama-sama kita pujikan. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu, kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati untuk firman-Mu. Roh Kudus menjamah kami semua.
Dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan hari ini menjadi saluran berkat bagi kami umat-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap perkataan-perkataan firman itu oleh Roh Kudus termeterai dalam setiap hati dan pikiran kami. Dengan penuh syukur dan sukacita kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tuhan Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Tuhan masih berkarya dalam kehidupan kita pada hari ini, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, kita masih diberikan iman untuk percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa di tengah kesulitan-kesulitan yang telah kita alami saat ini. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang mengatasi kesulitan hidup, karena kita melihat begitu banyak kesulitan hidup yang dialami oleh kita, bahkan bangsa Indonesia di saat ini. Saat ini bangsa Indonesia telah menjadi nomor 1 di dunia, bukan karena hal yang baik, tapi karena COVID-19. Penderita COVID-19 dan kematian COVID-19, bahkan kematian nakes dan dokter di Indonesia telah menjadi nomor 1 di dunia. Akibatnya pemerintah melakukan yang namanya PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Hal ini mengakibatkan seluruh rakyat mengalami hal yang berbeda. Kegiatan masyarakat dibatasi, toko, mal tutup mulai jam 8, bahkan warung-warung makan dibatasi sampai jam 8. Kita nggak bisa pergi kemana-mana Bapak, Ibu semuanya. Nah, akibat dari semuanya itu kesulitan akan menimpa orang-orang yang berbisnis, sehingga mereka ada yang mengalami kebangkrutan, kesulitan keuangan, bahkan rakyat kecil begitu banyak yang mengalami kesulitan. Selain itu, saya mendapatkan satu data dari jurnal BNPB. Tahun 2020 Indonesia itu mengalami masalah atau bencana sebanyak 2.256 bencana alam, antara lain gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, bahkan tanah longsor. BNPB mengatakan setelah ini maka akan makin bertambah. Kenapa? Karena makin banyak, makin tua bumi di Indonesia. Nah, karena kesulitan-kesulitan yang telah ada, maka sebagai sesama manusia saya bersama teman-teman mengadakan satu bakti sosial istilahnya. Kita membeli dari warung-warung kecil dan membagikan. Pada Jumat pertama kita bagikan 50, kurang. Jumat kedua kita bagikan 100, tetap kurang juga. Jumat yang ketiga kita bagikan 150, terus 200, masih kurang juga. Berangsur-angsur teman ada juga yang mengalami kolaps pada ekonominya. Banyak teman yang menjadi bosan, frustasi, dan akhirnya kami menghentikan kegiatan karena masih banyak lagi yang masih memerlukan bantuan, walaupun sekedar mungkin nasi bungkus. Selain itu di bidang medis Bapak Ibu semuanya, kesulitan juga banyak. Data dari Dr. Mahendra, Ketua Pelaksana Harian IDI, mengatakan bahwa pada sampai 17 Juli 2021 ada sebanyak 545 dokter telah meninggal dunia karena terpapar COVID. Selain itu data lagi dari Jawa Pos pada tanggal 19 Juli 2021
sebanyak dalam 17 hari terakhir ini ada 117 dokter yang meninggal dunia akibat terpapar COVID. Bapak Ibu, apa yang ingin saya katakan? Sebetulnya manusia tidak bisa menolong ketika kesulitan-kesulitan sedang menimpa kita. Kesulitan yang besar sedang menimpa kita. Begitu banyak kesulitan, begitu besar kesulitan, sehingga siapapun tak bisa menolong kita. Dana tidak akan cukup. Kepandaian dokter pun juga kena COVID dan bisa meninggal dunia. Siapa yang dapat menjamin kita? Apa yang harus kita lakukan dan siapa yang dapat menolong kita untuk terbebas dari kesulitan-kesulitan ini? Kita akan membaca dalam satu perikop yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saya. Pada saat ini kita akan melihat dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sebenarnya perikop ini telah saya sampaikan pada tahun 2010, tetapi dengan isi yang berbeda. Saya sampaikan pada saat itu adalah dua hal. Murid Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan pun bisa mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Dan kedua, Tuhan sanggup menolong. Tetapi pada saat ini saya akan membahas tiga hal yang Tuhan berikan pada saya. Pertama, kita akan membaca dulu Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Tiga hal yang akan kita bahas pada saat ini. Pertama, Yesus adalah jawaban, hanya dia yang dapat menolong. Dan Yesus bertanggung jawab atas setiap hal yang dia lakukan atau suruhkan atau perintahkan. Kita membaca dari ayat 22 sampai 26 bahwa murid-murid diperintah oleh Tuhan untuk menyeberang terlebih dulu, tapi Tuhan akan menyusul. Dan Tuhan berdoa sampai malam hari, dan ketika malam hari itu terjadilah angin sakal, dan murid-muridnya sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai. Di saat malam hari, kita dapat bayangkan angin sakal membuat mereka air bergelora, mereka ketakutan, mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan. Masalah bencana alam tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan. Manusia tidak bisa menghentikan bencana alam atau hal-hal yang seperti itu. Tetapi suatu hal yang luar biasa, ketika para murid itu mengalami hal seperti itu, Yesus datang pada jam 3 malam.
jam 3 malam. Dan dia datang bukan untuk apa-apa, dia datang pada ayat yang ke-32 dikatakan bahwa ketika mereka masuk dalam perahu maka angin pun redalah. Luar biasa bukan? Dia datang bukan untuk berbicara dengan Petrus. Dia datang bukan untuk apa-apa, tapi dia datang untuk menyelesaikan masalah. Dia datang untuk mempertanggungjawabkan setiap perintahnya. Dia datang untuk memberikan jawaban pada setiap murid. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini kitalah murid-murid Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan kitalah anak-anak Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Seperti itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kita juga selain kita murid-murid Tuhan, kita juga adalah anak-anak Allah yang berhak untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Seberapa kesulitan yang kita alami? Berapa besar kesulitan yang kita alami? Yesus Allah yang maha besar, Yesus Allah yang maha kuasa, Yesus Allah yang penuh dengan kemuliaan, itu sanggup melakukan segala perkara. Hanya Yesus jawaban atas setiap persoalan kehidupan kita. Covid atau apapun juga harus tunduk di hadapan Allah. Bapak Ibu semuanya, itulah jawaban. Hanya Yesus yang mampu memberikan, dan Yesus mau memberikan pertolongan kepada kita, murid-muridnya di zaman sekarang ini dan anak-anaknya melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semuanya, tapi yang menjadi masalah, kenapa sih Tuhan kok memberikan masalah seperti itu? Kenapa Tuhan biarkan murid-muridnya mengalami hal yang sulit seperti itu? Nah, Mazmur 18 ayat 34, Daud ketika dia mengalami masalah yang besar dalam kehidupannya, dia katakan sebetulnya itu hanya ajaran dari Tuhan. Dan nanti akan kita lihat di akhir bahwa sebetulnya setiap masalah yang kita alami Tuhan sedang inginkan, sedang mengajar kita. Di Mazmur 18:4 katakan, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Daud berpendapat bahwa ketika Saul mengejar dia, bukan dia mau dibunuh oleh Tuhan, tapi dia mempunyai maksud sedang mengajar dia untuk berperang. Hal kedua yang akan kita pelajari adalah berjalan di atas air. Saya kurang tertarik dengan respon dari beberapa murid yang lain, tapi saya tertarik dalam respon dari Petrus. Tapi ada baiknya kita bahas juga respon mereka. Ada dua hal yang menarik. Pertama, respon murid-muridnya. Ketika mereka melihat Yesus datang, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Mereka berteriak-teriak karena takut, tetapi Tuhan menenangkan mereka. Tuhan katakan, tenang, aku ini, jangan takut. Setelah itu mereka diam, tidak mengatakan apapun. Dicatat di dalam Alkitab, mereka diam, tidak mengatakan apapun. Mungkin mereka karena takutnya, mereka gemetar, mereka bersembunyi mungkin, atau mungkin mereka bingung mau bereaksi apa. Mereka tidak tahu apa yang harus, mungkin mereka tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Tapi yang menarik di sini adalah reaksi Petrus. Ketika dia melihat Yesus seperti itu, dia bereaksi. Dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Luar biasa bukan? Pertama, tiga hal yang dia katakan. Pertama, dia ingin menguji, mengkonfirmasikan Tuhan, benarkah itu Tuhan? Kedua, Petrus ingin datang kepada Tuhan. Dia rindu datang kepada Tuhan. Mungkin dia ingin membuktikan juga, karena dia setiap hari bersama Tuhan, dia ingin membuktikan, oh kalau bajunya seperti ini pasti Tuhan. Kalau
mukanya seperti ini, pasti Tuhan. Aku harus mendekat kepada dia supaya aku tahu benar-benar Tuhan. Yang ketiga yang menarik, dia ingin mengalami kemenangan bersama Tuhan, dan dia katakan, dan berjalan di atas air. Dia mungkin, menurut saya, menurut pemikiran saya, dia mungkin, aku sudah bosan Tuhan melihat Engkau memberi pertolongan kepada orang lain. Sekarang aku ingin seperti Engkau, mengalami kemurahan Allah, mengalami mujizat yang luar biasa, berjalan di atas air. Belum ada bukan manusia berjalan di atas air? Hanya mungkin ada di film-film kungfu. Ada, tapi belum ada. Yang sebenarnya itu hanya film-film aja mungkin. Tetapi hal yang luar biasa Bapak Ibu, respon murid-muridnya memang Tuhan menolong. Murid-muridnya diam, takut dan diam, Tuhan tetap menolong. Tetapi ketika Petrus ingin membuktikan Tuhan, ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, bahkan ingin mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan, Tuhan katakan, datanglah, dan terjadilah Petrus turun dari atas perahunya, berjalan di atas air. Luar biasa bukan? Tuhan mau kita seperti Petrus, yang ingin membuktikan Tuhan, yang ingin dekat dengan Tuhan, yang ingin mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Dan Tuhan memang izinkan semuanya itu terjadi. Memang Petrus bukan orang yang baik, memang Petrus bukan orang yang sangat luar biasa. Bahkan ketika dia sedang berjalan di atas air, dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia merasa angin ribut, dan kemudian terjadi hal yang luar biasa, Petrus tenggelam. Tapi reaksi Tuhan, respon Tuhan pun sangat luar biasa. Dia mengulurkan tangannya dulu, mengangkat Petrus, baru dia mengoreksi kesalahan Petrus dan mengatakan, hai engkau orang yang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu semuanya, Petrus bukan orang yang luar biasa sampai dia harus takut, bimbang, dan Tuhan tegur. Tetapi yang luar biasa adalah dia bisa berjalan di atas air. Itulah yang Tuhan sedang inginkan dalam kehidupan kita. Nikmati dia, inginkan, rindukan dia, buktikan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Yang ketiga adalah penyembahan dan pengakuan, ayat yang ke-32 sampai 33. Dua ayat ini sangat menarik saya, dan sehingga saya perlu membacanya lagi. Kita akan baca ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin ribut pun redalah. Dan ayat yang ke-33 katakan, orang-orang itu dalam perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Dua hal yang akan kita lihat. Pertama, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kalau kita baca Yohanes yang ke-16 Yohanes 3 ayat yang ke-16, maka karena kasih maka Tuhan datang ke dunia. Dia supaya yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya tujuan pertama Yesus datang ke dunia adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sehingga kalau kita melihat di setiap perkataan, di setiap tingkah laku, di setiap demonstrasi kuasa Allah yang Yesus lakukan, semua dengan tujuan keselamatan jiwa-jiwa. Yesus Allah yang hebat, kuasanya begitu mulia, kuasanya begitu besar, dan kemuliaannya tidak ada taranya. Tetapi dia tidak menggunakan itu mendemonstrasikan untuk pamer, tetapi dia inginkan semuanya itu
untuk keselamatan jiwa-jiwa. Satu tujuan Yesus dalam setiap hal yang diperbuatnya. Ketika kehebatannya, kemuliaannya, kuasanya dinyatakan, satu tujuannya keselamatan jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Hanya satu pikiran Yesus, hanya satu keinginan Yesus. Orang percaya kepada Dia bahwa Dia anak Allah dan diselamatkan. Surgalah tujuan Yesus, bukan sekedar pamer kuasa, bukan sekedar hal yang besar yang Dia lakukan, tapi Yesus inginkan jiwa-jiwa. Dan lihat apa yang dilakukannya. Ketika Yesus bersama-sama dengan Petrus masuk dalam perahu, maka angin ribut reda. Orang-orang melihat kemuliaan Allah, orang-orang melihat mujizat itu. Mereka dikatakan di sini, orang-orang dalam perahu menyembah Dia, katanya, sungguh Engkau anak Allah. Luar biasa bukan? Luar biasa. Tuhan hanya mau kita diselamatkan. Tujuan Tuhan untuk terjadinya kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita hanya satu, keselamatan jiwa. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah ayat yang ke-32 katakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak Ibu semuanya, di sini dikatakan lalu mereka, bukan dikatakan lalu Yesus naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak Ibu semuanya, ketika Yesus mendemonstrasikan kuasanya meredakan angin ribut, bahkan gelombang air pun tidak ada lagi. Yesus berada bersama Petrus. Mungkin dalam imajinasi saya melihat, karena Petrus takut, Petrus tuh gandeng Tuhan Yesus gitu. Wah, gandeng tangannya masuk barengan. Bang, waktu masuk barengan itu angin ribut reda. Luar biasa bukan? Terjadi penyembahan kepada Tuhan, terjadi pengakuan keselamatan kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang artinya semuanya itu sih? Bapak Ibu, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, ketika keinginan kita dalam kesulitan hanya ingin bertemu Tuhan dan membuktikan Tuhan sebagai Allah, maka Tuhan ingin melibatkan kita dalam demonstrasi kuasa Allah sampai terjadi keselamatan jiwa-jiwa. Petrus, orang yang bukan siapa-siapa, yang baru saja ditegur oleh Tuhan. Kamu orang yang kurang percaya, kamu orang yang bimbang. Mengapa kamu bimbang? Ditegur Yesus seperti itu. Dikatakan di sini bersama-sama dengan Yesus membuat mujizat, membuat demonstrasi kuasa Allah. Itulah hal yang luar biasa. Luar biasa. Petrus sama seperti kita dan kita pun, Bapak Ibu semuanya. Kalau dalam kesulitan-kesulitan kita hanya ingin bertemu Tuhan. Kita hanya ingin memuliakan Dia. Wow, kita akan Tuhan libatkan untuk demonstrasi kuasa Allah. Bahkan keselamatan jiwa terjadi sekeliling kita. Atau dapat saya katakan dengan bahasa yang mungkin sedikit agak nyeleneh, Tuhan mau melibatkan kita manusia yang biasa yang terbatas ini menjadi agen-agen kebangunan rohani di zaman ini, sama seperti Petrus. Hal yang luar biasa bukan? Kita akhiri dengan kesimpulan, pertolongan Tuhan itu sama bagi orang yang percaya, yang menurut firman Tuhan. Yang kedua, makin besar kerinduan kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak Allah, maka makin besar pula pengalaman kita, pengalaman kemenangan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Contohnya Petrus bisa berjalan di atas air, sedangkan teman-teman yang lain, murid-murid yang lain tidak. Ketiga adalah
Yesus datang ke dunia untuk tujuan penyelamatan umat manusia semata. Seluruh mukjizat, pertolongannya, seluruh demonstrasi kuasa Allah dilakukannya untuk tujuan keselamatan jiwa-jiwa. Yang keempat adalah Yesus harus dilibatkan. Libatkan Yesus dalam kesulitan kita. Bukan sekedar untuk minta tolong, Tuhan tolong aku dari kesulitan. Tapi libatkan Dia dan minta Dia menunjukkan kuasanya, kehebatannya, kemuliaannya kepada seluruh dunia. Sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Allah dan terjadi kebangunan rohani. Kalau kita mau menunjukkan kuasa Allah, kita akan menjadi agen-agen kebangunan rohani di zaman ini. Sebagai suatu tantangan bagi Bapak Ibu semuanya, apa yang sedang kita lakukan ketika kita mendapat kesulitan-kesulitan yang sekarang ini menimpa kita? Apakah kita berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku untuk tidak kena COVID, cuman itu aja? Atau kita mengatakan, Tuhan aku takut, dan kemudian sembunyi, tidak melakukan apa-apa? Atau kita seperti Petrus yang ingin menunjukkan Tuhan kepada dunia, ingin memperlihatkan Tuhan dan kemuliaannya kepada dunia. Apakah jawaban kita? Berikan jawaban kita sendiri kepada Tuhan Allah, penolong kita yang ajaib. Karena jawaban itu akan menentukan pengalaman kemenangan kita bersama Dia. Bapak Ibu semuanya, inti dari semua yang saya katakan adalah setiap kesulitan, setiap kesukaran yang kita alami saat ini sebenarnya hanya cara Tuhan untuk melatih kita menjadi pemenang-pemenang, untuk melatih kita menjadi nelayan-nelayan yang menarik jiwa-jiwa. Itu pelatihan yang Tuhan sedang lakukan pada kita. Kesulitan-kesulitan itu, dalam kesulitan-kesulitan itu, libatkan Tuhan, biarkan Tuhan menolong kita. Ya, yang terakhir kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang tetap sama. Walaupun kami diam, Engkau tetap menolong kami. Walaupun kami takut, Engkau tetap menolong kami. Tetapi biarkan kami seperti Petrus yang ingin menunjukkan Engkau kepada dunia, sehingga kami mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Bapa, berikan kami hati-Mu, sehingga kami, yang kami pikirkan, yang kami inginkan, yang kami rindukan, jiwa-jiwa. Bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar tidak kena COVID, bukan sekedar terlibat dalam pelayanan, tapi kami inginkan Engkau Tuhan, dekat dengan Engkau. Tuhan, kami mau melibatkan Engkau dalam setiap kesulitan-kesulitan kami. Tuhan Allah Roh Kudus, kami memohon kepada Engkau. Engkau mau gerakkan jemaat, biarkan jemaat tidak akan tenang sebelum menunjukkan Kristus dan kuasanya kepada dunia. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Biarlah setiap mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyatakan firman-Mu, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi kami mohon Roh Kudus menjamah setiap yang mendengarkan, menjadi agen-agen kebangunan rohani di zaman ini. Begitu banyak jiwa menangis menuju kematian, tetapi hari ini biarlah setiap jiwa boleh dimenangkan, menyembah Engkau,
mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maha besar Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini. Kiranya Engkau berkenan merahmati para pemimpin kami bersama dengan seluruh komponen bangsa untuk dapat mengatasi pandemi ini. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa pandemi coronavirus ini di luar kemampuan, di luar kendali kami, namun tidak berada di luar kendali-Mu. Engkau yang telah menciptakan alam raya, Tuhan berkuasa untuk mengendalikannya. Dan kendalikannya pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan anugerah-Mu turun atas negeri dan bangsa ini. Bapa, kiranya Engkau juga berkenan memberkati umat-Mu, mulai anak-anak, orang-orang muda sampai seluruh jemaat dewasa, usaha dan pekerjaan jemaat, studi dan kuliah anak-anak, Tuhan memberkati sekalipun melalui online. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup memelihara umat-Mu sekalipun di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dengan iman berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari bersaat teduh.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.